Selanjutnya kami panggil Ananda Muhammad Juni Aryawan Mas pagi Maru. Satu Kota Bima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kajeng Channel. Hari ini tanggal 22 Desember 2022. Saat ini Kajeng berada di MTS Negeri 1 Kota Bima untuk meliput kegiatan penutupan uji publik anak boarding MTS Negeri 1 Kota Bima. Ya teman-teman, dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung terus channel ini ataupun video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan hidupkan notifikasi biar Anda tidak ketinggalan di dalam menonton video-video kami terbaru yang selalu upload setiap hari. Yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Marilah kita buka acara penutupan Ikhtibarul Am fi Hifdzil Quran wal Hadits dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Tri Aidin Nawas. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Wa ati'u Allaha war rasul la'allakum turhamun. وسارعوا إلى مغفرة
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعفا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريئا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرة كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن ورفع درجاتنا بكرامة القرآن يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الفضل والإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Keterima kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Adnan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha Desa 1 Kota Bima,
Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah MTSN 1 Kota Bima, yang saya hormati Bapak Ketua Boarding School beserta jajarannya, yang saya muliakan dan saya banggakan Bapak Ibu Wali Santri yang alhamdulillah menyempatkan hadir pada tempat yang mulia ini dan di acara yang sangat baik dan sangat mulia untuk pengembangan kemampuan putra kita dalam mendalami menghafal kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu pada acara yang mulia ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan tetap menjadi umatnya yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan mampu kita wariskan pada anak dan keturunan kita ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita juga mendapat syafaat beliau pada yaumul akhir nanti. Bapak Ibu undangan yang sama-sama dirahmati Allah, pertama ribuan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Santri, lebih-lebih kepada anak-anakku sekalian, para santriwan yang alhamdulillah berkat dukungan, kontribusi, support dari Bapak Ibu Wali Santri yang alhamdulillah telah hadir pada hari ini, sehingga dari dukungan dan support itu akan melahirkan putra-putra kita yang mencintai Al-Quran. Untuk kita ketahui bahwa mencintai Al-Quran ini adalah bagian dari kewajiban kita umat Islam. Mencintai di sini dalam arti tidak saja sekedar kita membawa dan memeluk Al-Quran itu, tapi kita membaca, kemudian kita menghafal, setelah itu kita mengamalkan, dan bahkan ada orang yang mampu sampai menafsirkan, sampai lahirnya para mufassir-mufassir yang mencoba kira-kira apa makna atau hikmah dibalik dari ayat demi ayat. Dan insya Allah anak-anak kita yang diuji publik pada hari ini sudah dibukakan jalannya untuk menuju ke sana. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa anak-anak kita kemampuan menghafal Quran itu melebihi dari teman-teman yang lain. Untuk diketahui oleh kita semua, Bapak Ibu Wali Murid, bahwa saya tetap mengatakan bahwa anak-anakku sekalian ini adalah tetap menjadi siswa reguler seperti biasa, seperti teman-teman yang lain karena madrasah sanawiyah. Namun keunggulan dan kelebihan mereka, bahwa mereka memiliki unggulan yang lebih dari teman-teman sebayanya yang lain, yang nanti kalau mereka keluar juga tidak saja seperti teman yang lain hanya mendapatkan STTB atau ijazah MTS, tapi mereka ini memiliki kelebihan yang luar biasa, yaitu menghafal Quran lebih dari teman yang lain.
Dan alhamdulillah yang luar biasa lagi yang menjadi kebanggaan kita bahwa alhamdulillah begitu banyak anak-anak pondok ini, anak santri ini yang target hafalannya melebihi dari apa yang sudah yang diprogramkan oleh pondok MTSN 1 Kota Bima. Kami dapat informasi bahwa kalaupun targetnya anak-anakku sekalian ini dengan yang mulai kelas 7 yang kita berusaha dengan target maksimal itu adalah 3 juz dalam 1 semester. Kalau dulu hanya 2 juz yang kita targetkan dalam 1 semester. Namun setelah mereka sampai di kelas 8 dan kelas 9, itu mereka sudah banyak yang melebihi daripada target yang ditentukan itu. Jadi ini yang luar biasa. Kemudian harapannya bagi anak-anakku sekalian, ya tepuk tangan dulu. Ya, mudah-mudahan bagi yang belum memenuhi target, jadi anak-anakku sekalian yang belum memenuhi target, ya, jadi yang namanya dalam kebaikan, dalam ilmu pengetahuan, harus memiliki rasa iri dan dengki. Dalam hal harta, dalam hal cantik dan jelek, tidak boleh iri dan dengki. Karena itu adalah hak Allah, pemberian Allah. Tapi dalam hal keagamaan, menguasai ilmu pengetahuan, menghafal Quran, kita harus merasa iri. Kenapa dia bisa? Kenapa teman duduk sebelah saya mampu dia menghafal, walaupun sekarang baru kelas 7, dia sudah bisa menghafal 3 juz. Kenapa saya tidak? Padahal ustaznya sama. Waktu ya berada di sini sama, semuanya sama. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, dengan adanya motivasi dari teman-temannya yang telah melebihi daripada target itu, mohon itu dijadikan cambuk bahwa saya pun harus bisa seperti itu. Ini anak-anakku sekalian, karena sungguh amat disayangkan. Jadi sekali lagi sungguh amat disayangkan kalau anak-anakku sekalian hidup di pondok ini dengan seadanya, dengan hidup rame-rame seperti ini, semuanya serba antri. Padahal kalau hidup dengan orang tua, tinggal memilih dan tinggal menunjuk mau apa, tidak ada antri. Tapi kalau memang dengan kehidupan seperti ini tidak ada kelebihan, tidak ada kemampuan menghafal Quran, ya insya Allah ya banyak ruginya kita. Jadi anakku sekalian, jadi oleh karena itu sekali lagi, dengan kehidupan ala pondok seperti ini, jauh dari kedua orang tua, jauh dari keluarga, harus memiliki kelebihan-kelebihan bila dibandingkan dengan teman yang lain. Di samping itu anak-anakku sekalian, bahwa dengan kemampuan anak-anakku sekalian menghafal Quran dan mencintai Al-Quran ini artinya bahwa tidak saja anak-anakku sekalian, tapi kepada Bapak, Ibu, wali santri, dan kepada teman-teman juga pengurus pondok, bahwa kita telah berjuang dan telah menjadi pahlawan, bahwa kita adalah orang yang sesuai dengan janji Allah yang telah memurnikan Al-Quran itu. Karena kita ketahui bersama bahwa satu-satunya kitab suci yang diturunkan oleh Allah, yang dijamin oleh Allah keasliannya, kemurniannya, tidak dicampur dengan yang lain, hanyalah kitab Al-Quran. Kalau dulu ada Suhuf, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, kitab-kitab itu sekarang sudah begitu banyak dicampur oleh pendapat-pendapat yang lain. Tapi lain cerita dengan Al-Quran, anak-anakku sekalian. Al-Quran dari sekarang tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keaslian dan kemurniannya. Ternyata jaminan keaslian dan kemurnian Al-Quran itu Allah titipkan kepada lidah-lidah anak-anakku sekalian penghafal Quran. Jadi itulah cara Allah menjamin kemurnian Al-Quran itu.
dititipkan kepada lidah-lidah kita, lidah anak-anakku sekalian yang menghafal Quran. Sebab kalau anak-anakku sekalian ini, untuk ketahui Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali santri, kalau kita sholat di belakang mereka, mereka yang jadi imam, salah menyebut harakat saja teman yang jadi imam, mungkin hampir puluhan orang yang memperbaikinya. Jadi begitu luar biasanya anak-anakku sekalian. Apalagi kalau keliwat satu ayat, mereka langsung memperbaikinya. Dan yang memperbaikinya bukan satu orang, jadi puluhan orang. Padahal itu kesalahan yang tidak disengaja. Terus bagaimana dengan kesalahan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang memang sengaja, yang tidak suka dengan Islam? Ya tentu kita pasti ketahuan. Makanya apapun usaha orang-orang yang tidak senang dengan Islam, orang-orang di luar Islam yang mencoba ingin membolak-balikkan ayat-ayat Al-Quran, mereka selalu gagal dan gagal. Ternyata Allah itu memang sudah janjinya bahwa akan menitipkan Al-Quran kemurniannya itu ada pada lidah kita, lidah pada anak-anakku sekalian yang menghafal Quran. Jadi luar biasa Bapak Ibu telah mencetak pahlawan-pahlawan yang memurnikan ajaran Al-Quran. Tepuk tangan kepada buat Bapak Ibu guru santri. Jadi alhamdulillah, ini baru di dunia, belum kita bicara tentang di akhirat nanti. Belum bicara bagaimana dengan mahkota yang dijanjikan oleh Allah bagi orang tua yang punya putra-putrinya penghafal Quran. Dan saya yakin anak-anakku sekalian ini jadi harus bercita-cita memang untuk menjadi penghafal Quran. Jadi nanti mungkin selepas dari sini harus berusaha maksimal untuk melanjutkan hafal Quran. Dan jangan takut miskin kalau menjadi penghafal Quran. Tidak ada cerita orang yang menghafal Quran, anak-anakku sekalian, yang susah. Dalam Islam ini, jadi konsep kita Islam, anak-anakku sekalian sering menghafal hadis-hadisnya bahwa bahwa orang mukmin itu dunia itu adalah surga bagi orang kafir dan neraka bagi orang mukmin. Jadi kan itu hadis, antara lain hadis yang selalu dihafal oleh anak-anakku sekalian. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Jadi makanya tidak ada cerita bagi kita orang Islam. Jadi sekali lagi, jadi tidak ada cerita bagi penghafal Quran itu adalah miskin, susah. Jadi neraka yang dimaksud di situ, jadi bukan neraka, bukan sengsara, bukan itu anak-anakku sekalian. Tapi yang jelas kalau kita menjadi penghafal Quran, kalau kita mencintai hadis, mencintai Al-Quran, janji Allah melalui nabinya, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati Rasulullah. Jadi bahwa aku tinggalkan dua pusaka. Jikalau kamu berpegang pada dua pusaka itu, kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, tidak akan susah untuk selama-lamanya, tidak akan galau untuk selama-lamanya. Apakah pusaka itu? Ya, kitabullah dan sunnah Rasul. Kitab Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi oleh karena itu, jadi anak-anakku sekalian, Bapak Ibu wali santri, maka alangkah beruntungnya Bapak Ibu telah menitipkan putranya untuk menjadi penghafal Quran dan penghafal hadis. Insya Allah mereka akan menjadi pahlawan kita di yaumul akhir nanti. Jadi dan kita harus hakul yakin itu dengan doa dan keyakinan yang tulus, keyakinan yang kuat dari kita. Insya Allah
Allah akan mengabulkan dan mengijabahkan doa kita. Nih Bapak Ibu wali santri yang sama-sama dirahmati Allah. Pondok pesantren ini, pesantren kita ini di akhir tahun ini alhamdulillah bahwa teman-teman anak-anakku sekalian ini, teman putra putri Bapak Ibu ini, ya untuk yang putri kemarin bahwa mereka telah menjadi yang terbaik mendapat medali emas lomba bahasa Arab tingkat nasional. Jadi untuk 2 tahun berturut-turut. Jadi tahun 2021 dan 2022. Jadi mudah-mudahan di tahun selanjutnya juga kita tetap mampu mempertahankan medali emas itu oleh santriwan dan santriwati. Oleh karena itu bagi yang kelas 7 dan 8, apa yang sudah diraih oleh kakak-kakaknya yang kelas 9 harus diwarisi. Jadi belum lagi prestasi-prestasi yang lain. Yang sudah pasti untuk Bapak Ibu wali santri bahwa kemampuan anak putra-putra Bapak ini tidak saja di bidang apa, tidak saja mampu menghafal Quran dan hadis. Ternyata mereka juga adalah pemain bola yang handal. Jadi Messi MT1 Kota Bima itu ada di pondok. Messi MT1 Kota Bima itu ada di pondok. Mereka juara 1 dari 34 rombongan belajar yang ada di sini. Dari 1.200. Kalau 1.200 itu mungkin satu desa kalau didesakan. Jadi mereka menjadi yang terbaik. Jadi juara 1 dan juara berapa? Juara 2. Juara 1 dan juara 3 untuk sepak bola. Jadi luar biasa. Jadi ini prestasi tambahan, ini prestasi dunianya Bapak Ibu. Bahwa mereka berada di sini tidak saja kita kurung seperti katak dalam tempurung. Mereka juga enjoy, mereka juga senang berada di sini. Ya buktinya mereka bisa menjadi pemain terbaik di bidang sepak bola dan begitu juga hal-hal yang lain. Belum lagi bicara nyanyi. Jadi jangan dianggap bahwa pondok tidak bisa nyanyi. Artisnya banyak. Ya bisa jadi yang juara 1 Padura nanti mudah-mudahan pondok juga. Mudah-mudahan diaminkan saja, siapa tahu betul. Jadi ini Bapak Ibu bahwa tentang keberadaan mereka. Jadi dengan prestasi yang luar biasa ini Bapak Ibu, jadi alhamdulillah mereka juga enjoy. Namun di balik itu yang perlu juga yang menjadi bahan renungan kita, bahan evaluasi kita, bahan pemikiran bersama kita bahwa anak-anak seperti ini, untuk ukuran dunia seperti ini, ukuran saat sekarang, di satu sisi kita dianjurkan untuk digitalisasi semua komponen kehidupan kita. Semua serba online, semua serba Android, semua didigitalisasi semua. Ternyata program seperti itu, kalau kita tidak kuat-kuat betul menghadapi arus itu, ini akan menjadi musuh dalam selimut juga dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi oleh karena itu mari kita kontrol bersama, kita awasi bersama. Jadi kecintaan mereka dengan HP Android. Jadi ini yang menjadi evaluasi bersama kita, yang menjadi bahan pemikiran bersama kita. Bukan tidak bisa kita menyatu dengan digitalisasi, tapi kita harus mampu mengontrol dan kita yang mengaturnya. Bukan Android itu yang menyeret kita, yang membawa kita ke hal-hal yang tidak baik. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, bahwa HP Android itu adalah satu sisi harus membantu pada kebaikan kita, tapi jangan sampai membawa anak-anakku sekalian ke hal-hal yang tidak baik.
Jadi bagi kami di MTSN 1 Kota Bima untuk diketahui oleh Bapak Ibu Wali Santri bahwa anak-anak jika tidak bisa dibina kaitannya dengan keterlibatannya dalam hal-hal HP Android itu yang menyangkut pada hal-hal demoralisasi, kami setelah membina semaksimal mungkin, kalau ternyata tidak bisa berubah, kami akan binasakan mereka. Jadi kita akan suruh dia tidak berada di pondok, kalau memang masih saja melanggar, tidak berada di MTSN 1 Kota Bima. Jadi ini program kami. Jadi sekali lagi, tolong ini yang menjadi bahan evaluasi bersama kita. Jangan sampai kecintaan putra-putri kita pada HP Android melebihi kecintaannya pada Al-Quran dan hadis yang mereka sudah hafal. Jadi ini yang perlu saya tegaskan kepada Bapak Ibu Wali Santri. Setelah sampai di rumah nanti, mohon dikontrol HP Androidnya, diberikan saja sekedar-kedarnya saja. Jadi jangan mereka yang mengatur orang tuanya, HP bapaknya, HP mamanya dipegang dua-duanya, tidak pernah dikembalikan, tidak pernah dikasih selama 1 minggu itu. Jadi mohon tidak seperti itu, berikan saja sekedar-sekedarnya. Jika mereka ada ulangan atau ada pengumuman dari pihak pondok atau dari pihak Bapak Ibu mudabirnya. Kalau tidak ada ya sudah, suruh hafal Quran saja, suruh hafal hadis, itu yang lebih bermanfaat. Dan tunjukkan kepada masyarakat anak-anakku sekalian bahwa anak-anakku sekalian adalah yang terbaik di masyarakat itu. Jadi ini adalah wadah libur ini, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa anak-anakku sekalian adalah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu tugasnya. Bahwa kamu sekalian adalah anak-anak muda terbaik di kampungmu. Ukhrijat linnas, mengajak teman-teman permainannya. Pada saat main bola dengar azan, langsung diajak. Ta'muruna bil ma'ruf, ayo sama-sama kita sholat berjamaah di masjid. Wa tanhauna 'anil munkar, jika ada yang masih azan maghrib masih main gitar, tinggalkan gitarmu, mari kita bersama-sama ke masjid. Itu adalah tugas anak-anakku sekalian. Insya Allah kalau itu yang anak-anakku bisa laksanakan, maka semua apa yang diberikan di sini dan akan menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tidak saja wali santri, tapi juga merupakan kebanggaan bagi kami semua yang ada di MTSN 1 Kota Bima. Jadi itu kuntum khairu ummah. Jadi anak-anakku sekalian adalah sebaik-baiknya umat. Ini yang menjadi harapan besar kami semua. Saya selaku kepala madrasah, begitu juga kepada ketua pondok, mudabir dan mudabira, sangat-sangat merindukan dan mengidolakan itu. Dan kami butuh cerita itu nanti, bahwa putra-putrinya menjadi yang terbaik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi ribuan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Santri yang telah begitu luar biasa memberikan kontribusi untuk kemajuan anak-anaknya dan juga kemajuan Pondok MTSN 1 Kota Bima. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan Ikhtibarul Am fi Hifdzil Quran wal Hadis Santri Boarding School Putra MTSN 1 Kota Bima kita nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Selanjutnya pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh wali santri dari Ananda Al-Jumanatul Ali. Kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala MTSN 1 Kota Bima. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala, Kepala TU beserta jajarannya, Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah serta Mudabir yang ada di MTSN 1 Kota Bima. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Wali Santri baik kelas 7, 8, dan 9. Dan saya banggakan dan saya cintai seluruh santri boarding school MTS 1 Kota Bima. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita berkesempatan pada hari ini, pada siang hari ini yang insya Allah dimuliakan Allah, kita hadir pada acara, pada momentum uji pabrik anak-anak kita yang insya Allah soleh baik dunia maupun akhirat. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan alam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang pertama adalah ucapan terima kasih saya kepada seluruh jajaran MTS 1 Kota Bima, baik dari Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala TU, kemudian seluruh ustadz ustazahnya, serta para mudabirnya yang sungguh luar biasa telah menemani, membimbing anak-anak kami semuanya, sehingga anak-anak kami sampai pada titik hari ini, sampai pada hari ini yang begitu luar biasa. Mada yakin ketika Mada Doho pun dihadapkan seperti ini tidak bisa sepercaya diri anak Mada Doho yang hadir, yang menunjukkan penampilan terbaiknya pada siang hari ini, Bapak Ibu semuanya. Mada yakin begitu. Tadi Mada terharu ketika Bapak Kepala Sekolah menyelipkan sedikit potongan ayat begitu. Jadi saya melihat di deretan orang tua itu pas sambungan ayatnya Bapak Kepala Sekolah itu sepi sekali begitu. Tetapi di deretan anak-anak mereka dengan bangga dan kompak menyambung ayat tersebut begitu. Jadi sungguh luar biasa. Ini menandakan bahwa memang lafalan di bibir anak-anak kita itu tidak ada hal-hal lain melainkan membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Al-Qur'an begitu. Kemudian harapan Mada, Bapak Kepala Sekolah yang Mada hormati dan Bapak Ibu Wali Santri adalah bagaimana kita ke depan untuk saling kelembo ade. Yang pertama untuk kepada sekolahnya, untuk pihak sekolah kelembo ade dalam membimbing, membina anak-anak kami, karena kami yakin bahwa MTSN 1 Kota Bima adalah pilihan terbaik kami untuk menitipkan anak-anak kami. Ya, karena cita-cita mulia kami adalah ingin mendapatkan mahkota di hari akhir nanti. Semoga itu terwujud dengan kami menitipkan anak-anak kami di MTS 1 Kota Bima ini. Kemudian harapan Mada yang kedua kepada orang tua wali santri, kita juga kalembo ade begitu. Percayalah bahwa MTS 1 Kota Bima adalah yang terbaik begitu. Karena dengan jangankan mereka mendapatkan prestasi-prestasi yang lain, dengan mereka lolos saja di sekolah ini, itu menandakan bahwa anak-anak kita adalah anak-anak pilihan. Saya masih ingat Bapak Ibu yang terhormat, ketika kita sama-sama mengantar anak kita ke sini, melakukan berbagai macam tes. Saya tidak pernah menemukan tes yang, mohon maaf, yang segila ini ketika masuk dalam suatu sekolah. Betul Bapak Kepala Sekolah. Jadi tesnya itu dimulai dari kita tes administrasi dulu, kelengkapan administrasi secara online saat itu. Itu dimulai di awal 2022. Kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara. Masya Allah, yang tidak lolos wawancara tidak dilanjutkan pada tes tulis.
Alhamdulillah anak-anak kita lolos Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah selanjutnya tes tertulis. Dan luar biasanya saya baru menemukan Bapak Kepala Sekolah, tes tertulisnya itu adalah 50 nomor soal isai Bapak Ibu. Dan saya yakin wali santri di sini pasti akan tidak speechless kalau misalnya orang-orang tuh bilang tidak bisa berkata-kata kita. Tes CPNS saja soalnya tidak seperti itu Bapak Nda. Jadi iya, tes CPNS itu pilihan ganda. Kalau ini tesnya itu isai. Dan alhamdulillah anak-anak kita lah yang terpilih begitu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan mewakili orang tua santri di sini, harapannya kepada anak-anak saya semuanya, kalebo ade dalam belajar, kalebo ade dalam menuntut ilmu, majalah bodahu anadoho, karena saya ingin menyampaikan pesan dari Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya sebuah kebodohan, adik-adik semuanya. Begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit mada mungkin sampaikan, ini capaian yang luar biasa yang telah dicapai oleh Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah serta Mudabir yang ada di MTS 1 Kota Bima. Jadi saya ingat betul ketika tanggal 13 Juli 2022, saya beserta kakak saya yang hadir di sini, alhamdulillah mengantarkan anak saya Aljumanatul Ali untuk menetap di pondok ini. Kemudian alhamdulillahnya atas bimbingan dari ustadznya, pada tanggal 21 Juli anak saya melakukan tasmi juz 30. Jadi bayangkan Bapak Ibu itu kurang dari 1 minggu. Jadi ketika tanggal 13 Juli itu diantar, kemudian tanggal 21 Juli itu sudah melakukan uji juz tasmi juz 30-nya. Kemudian Masya Allahnya di bulan Agustus, tepatnya tanggal 23, kembali saya menyaksikan secara live di Facebook, anak saya melakukan uji tasmi juz ke-29. Jadi itu kurang dari pas 30 hari lah saya menghitung. Jadi Masya Allah ini hafalan begitu, tapi luar biasa bimbingan Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah itu sangat luar biasa. Kemudian pada bulan berikutnya, Agustus, September, Oktober, kemudian pada 9 Oktober anak saya melakukan uji tasmi juz 1 begitu. Kemudian yang terakhir kemarin Bapak Kepala Sekolah di bulan November, belum genap 1 bulan, tanggal 29 November anak saya melakukan uji tasmi juz 2, dan hari ini puncaknya adalah uji publiknya. Dan saya nuntut sementiri rela willy begitu. Mada saja sebagai orang tua tidak sanggup untuk seperti itu. Tapi Masya Allah luar biasa, anak saya dipertemukan dengan ustadz dan ustazah yang luar biasa yang ada di MTS Kota Bima ini. Semoga jasa-jasa Itadoho dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Kemudian anak-anak kalebo ade dalam belajar, semoga kalian tetap istiqomah baik di dunia maupun di akhirat. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru.